Apakah Anda saat ini tengah mengalami hidung tersumbat karena pilek minimal 2 minggu, bahkan lebih dari 12 minggu tak kunjung sembuh, disertai lendir yang mengalir ke tenggorokan, nyeri wajah dan sakit kepala, ditambah dengan gangguan penciuman, sebaiknya segera ke dokter karena ini merupakan gejala rhinosinusitis. Dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher dari Rumah Sakit UI Depok, Niken Lestari Purbanegoro mengatakan, rhinosinusitis atau peradangan pada rongga sinus paranasalis secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu akut dan kronis. Rhinosinusitis akut sebagian besar disebabkan oleh infeksi, tapi ada juga yang diakibatkan karena bakteri. Sementara rhinosinusitis kronis penyebabnya bersifat multifaktorial, yaitu alergi, gangguan pembuangan bulu-bulu selaput lendir, kelainan anatomi hidung, dan koloni mikroba. Semua peradangan di hidung, baik itu mungkin hanya flu biasa gitu ya, atau sinusitis, atau mungkin yang alergi. Gejalanya kan hampir menyerupai gitu ya. Semua orang kalau pilek, meler, hidung tersumbat, bersin ya. Tapi kalau untuk sinusitis atau rhinosinusitis ini, 2 gejala utama adalah hidung tersumbat dan yang satu lagi adalah adanya lendir yang terasa mengalir ke belakang. Jadi dari hidung mengalir ke tenggorok. Menurut Dr. Niken, keluhan rhinosinusitis akut dengan common cold atau flu biasa saling tumpang tindih. Pada flu biasa biasanya terjadi demam, hidung tersumbat, tenggorokan tidak nyaman, dan bersin. Tapi gejala ini termasuk self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri antara 5 sampai 7 hari. Bila lebih dari 7 hari belum sembuh, ditambah dengan keluhan nyeri wajah, lendir mengalir ke tenggorokan, tandanya telah terjadi peradangan pada rongga sinus paranasalis dan ini sudah menjadi rhinosinusitis akut. Jadi kalau dia common cold atau selesma gitu ya, tidak diatasi dengan baik, tidak diberikan obat dengan baik, maka bisa berkembang kan menjadi rhinosinusitis akut post-viral. Jadi post-viral itu kan ada. Kemudian bahkan bisa infeksi sekunder gitu kan, kalau tidak diobati akhirnya infeksi sekunder dengan bakteri jadi rhinosinusitis akut bakterial, di mana itu memerlukan antibiotik. Kalau yang tadi nggak perlu gitu kan. Dr. Niken menambahkan 80% rhinosinusitis akut disebabkan oleh virus, sehingga tidak diberikan terapi antibiotik. Prinsip pengobatan untuk rhinosinusitis akut sifatnya simptomatik, hanya diberikan obat penurun panas bila penderitanya demam, obat antihistamin untuk mengobati produksi sekret berlebih, dan larutan garam NaCl 0,9% untuk mencuci hidung. Untuk rhinosinusitis kronis, prinsipnya harus terus dimonitor oleh dokter berdasarkan penyebabnya. Untuk meredakan nyeri, dapat diberikan obat semprot steroid. Tujuan monitor rutin oleh dokter agar penderita tidak terganggu produktivitasnya, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Musim pancaroba saat ini menyebabkan banyak orang mengalami flu dan batuk. Bila hal ini terjadi, segera berobat dan jaga sistem kekebalan tubuh dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan tambahkan konsumsi vitamin. Jangan biarkan pilek berkembang terlalu lama menjadi rhinosinusitis. Bila terdapat riwayat alergi, maka hindari faktor alergen, seperti misalnya ruangan berdebu atau terlalu lembab yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya rhinosinusitis kronis. Arman Helmi, Muhammad Wahyudi, Jakarta.